Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi tazkirah kali ini kita akan membahaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimithlin." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba muslim yang berdoa kepada saudaranya bi dhahril ghaibi, yakni tanpa pengetahuan saudaranya itu, melainkan malaikat mengatakan walaka bimithlin, bagimu semisalnya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis ini dalam bab fadli du'a bi dhahril ghaib, bab kelebihan doa bi dhahril ghaib. Ini maknanya tanpa pengetahuan orang yang kita doa, maknanya di belakang pengetahuannya. Bi dhahril ghaib tu maksudnya tanpa pengetahuan orang yang kita doakan. Saudara yang kita doakan tu, kita tak doa kat depan dia, tapi kita doa di belakang dia, maknanya kita doa tanpa pengetahuan dia. So Imam An-Nawawi letak beberapa ayat Quran yang menunjukkan makna hadis tersebut. Antaranya surah Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang beriman, mereka akan mengatakan, "Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman." Dan surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Allah perintahkan kita untuk mohon keampunan untuk dosa kita dan dosa orang-orang beriman, dan lelaki dan wanita. And Allah Ta'ala khabarkan tentang Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 41, "Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab." Kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan dalam lafaz yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun wa kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithlin. Doa individu muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa pengetahuannya, adalah mustajab. Nabi kata doa saudara muslim kepada saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya, di belakang pengetahuannya, dhahril ghaib, mustajab. Kerana di sisi inda ra'sihi, di sisi kepalanya, adanya malaikat yang diwakilkan, malakun muwakkal. Setiap kali kita doakan kepada saudara kita itu dengan kebaikan, maka malaikat yang diwakili, ataupun yang mewakilkan urusan tersebut, yang diwakilkan Allah untuk urusan tersebut, akan mengatakan amin walaka bimithlin, dan untukmu sepertinya. Maknanya kalau kita doa, selalu orang kan doa dia nak kena, zaman sekarang kan doa nak kena tulis. Kalau kita tak tulis tu, orang anggap kita tak doa, kan? Dia tak ingat kat saya lah. Tak semestinya. Boleh jadi ini kita kena sangka baiklah dengan sahabat kita yang mungkin dia tak aktif dekat media sosial ke apa kan. Ramai orang tak ada yang aktif, ada tak aktif. Jadi kita kena sangka baiklah, ada yang tak tahu pun kan apa yang berlaku kepada saudara, tapi ada orang lain bagi tahu, kawan ni ada sekian-sekian masalah. Kita pun doakan saudara kita tu bi dhahril ghaib, tanpa pengetahuan dia. Kat situ fadilat kita doa tanpa pengetahuan saudara kita. Maknanya boleh jadi juga maksudnya kita doa dalam solat kita ketika sebelum tahiyat, sebelum salam. Boleh jadi juga solat, doa kita dalam doa-doa yang khusus kita kepada mereka tanpa pengetahuan mereka. Ya Allah, kau tetapkanlah hati saudaraku di atas Islam, di atas sunnah contoh. Ya Allah, berikanlah dia ketetapan istiqamah. Tolong doa kat kawan kita, saudara kita, guru kita, sahabat kita. Ya Allah, engkau
berikanlah taufik dan hidayahmu kepada saudaraku ini sekian. Contoh kita nak ada kawan kita atau saudara kita yang masih belum masuk Islam ke, contoh, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka. Itu semua tu ada fadilat yang khusus dan dia mustajab. Kata Nabi SAW, mustajabah doa al-mar'ul muslim ala al-du'a ataupun da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun, kata Nabi SAW. Doa saudara seorang muslim kepada saudaranya tanpa pengetahuannya, di belakangnya, itu mustajab. Jadi itu menunjukkan kepada kita kelebihan doa tanpa pengetahuan saudara kita. Boleh tak kita doa depan dia? Tak menjadi masalah untuk kita doa juga di hadapan. Kalau dia ada maknanya keharusan, menunjukkan keharusan, boleh juga kita doa di hadapan dia. Contoh kita pergi ziarah kawan kita yang sakit ke, doa kita di hadapan dia itu mungkin akan melegakan dia. Atau tulis mesej mungkin akan melegakan hati dia. Dia nampak. Itu juga harus. Tak menafikan afdaliyah, keutamaan kita doakan di belakang pengetahuan dia. Maknanya kalau kita ada kawan-kawan kita ni, dia memang dah biasa kan orang doa depan dia suka kalau kita doa depan dia dan sebagainya. Itu kalau itu menggembirakan dia, kita doakan. Sebut je kan. Tak perlu pun nak angkat tangan amin ramai-ramai ke, tak perlu pun ucapkan semoga Allah memberikan kamu usia yang diberkati, semoga Allah memberkatikan rezekimu, semoga Allah barakallahu fikum, razaqakumullahu thabat, waffaqakumullah, barakallahu fikum. Doa lah apa-apa saja yang dimudahkan. Banyak yang digunakan yang ringkas-ringkas, maknanya waffaqakallah, barakallahu fik, kan. Itu bentuk doa yang ringkas yang ada makna kita mendoakan keberkatan dan sebagainya. Masya-Allah, la quwwata illa billah, barakallahu fik. Itu ada tujuan-tujuan yang lain, makna antaranya untuk mengelakkan ain dan sebagainya. Itu perbahasan lain. Tapi doa yang khusus untuk saudara kita itu, yang afdalnya kita doa di belakang pengetahuannya. Tanpa menafikan kita juga boleh doa di hadapan dia. Harus kita doa di hadapan dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.